Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita di tengah-tengah kebanggaan ya, ada rasa bangga bahwa rakyat Indonesia menaruh simpati dan empati yang sangat besar terhadap penderitaan rakyat Palestina, entah dengan dasar sesama iman ya, sesama mukmin itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatun ya, kata dengan menggunakan ikhwan ya, bukan ikhwan tapi ikhwatun. Ini menurut teman yang ahli bahasa Arab bahwa ikhwatun itu persaudaraan sekandung. Kalau ikhwan saudara gitu. Jadi bobot kekaribannya, kekerabatannya lebih lengket ikhwah ketimbang ikhwan. Dan Al-Quran menggunakan innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi ingin menunjukkan bahwa kehubungan sesama mukmin itu sangat erat. Dan itu membuat kita bangga, bersyukur bahwa rakyat Indonesia membantu rakyat Palestina yang dizalimi, ditindas, dibunuh, dibantai oleh Yahudi Zionis laknatullah alaihi. Banyak motivasinya. Ada tadi karena sesama iman atau juga karena sesama kemanusiaan ya. Rasa kemanusiaan terusik melihat penderitaan yang luar biasa yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Apalagi konstitusi kita, undang-undang kita, undang dasar kita di paragraf awal sudah mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu setiap penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kalau ada orang menaruh perhatian kepada Palestina, itu bukan sosokan, nggak usah urus Palestina, sibuk dengan diri sendiri aja, banyak masalah dan bukan sosokan. Itu minimal dia melaksanakan amanat konstitusi. Pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 45. Minimal itu, minimal. Kalau dia seorang muslim yang baik, maka dia berdasarkan imanannya, perintah dari Allah SWT. Itu yang pertama yang kita buat bangga dan bersyukur. Yang kedua, kita lebih kagum lagi ketika Ustadz Adi Hidayat, seorang dai muda, ilmunya dahsyat luar biasa, dalam luas gitu ya, dan orangnya juga tawadu sekali. Waduh, istiqomah, itu berhasil menggalang dana dalam tempo 6 hari terkumpul 30 miliar rupiah. Dahsyat bos, dahsyat. Dan ini saya kira, mungkin saya kuper ya, kurang pergaulan, kurang baca, tapi setahu saya ini adalah jumlah donasi terbesar yang berhasil dihimpun oleh seorang individu. Bukan lembaga ya, bukan institusi ya. Kalau ACT Basnas, Dompet Duafa itu sudahlah, kita paham itu lembaga-lembaga donasi yang dikelola dengan sangat profesional dan mereka berhasil menggalang dana yang juga sangat besar. Tapi ini individu, Ustadz Adi Hidayat. Dasar. Ini minimal menunjukkan dua hal. Pertama, orang tadi saya bilang, orang rakyat Indonesia berempati, menaruh rasa iba, berempati kepada rakyat Palestina yang menderita. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, orang percaya kepada integritas, sifat amanah dari Ustadz Adi Hidayat. Saya tidak kenal secara pribadi, sungguh saya tidak kenal. Saya mungkin nyaris tidak pernah ketemu langsung kecuali melihat dari video, atau saya pernah hadir dalam pengajian tapi di Masjid Al-Azhar kalau nggak salah Tangerang itu, wah, jamaahnya full banget. Saya juga nggak bisa masuk sampai bora-bora ke depan, ke tengah masjid pun enggak, jadi kecil gitu melihatnya, kecuali panitia khusus menyediakan screen ya, giant screen lumayan, jadi kita bisa lihat lebih jelas. Nggak kenal pribadi, nggak bertemu pun nyaris tidak pernah, kecuali saya pernah duduk sebelahan dalam sebuah akad nikah, pernikahan dari anak seorang tokoh Islam nasional, organisasi yang cukup dihormati, yang saat itu Ustadz Adi Hidayat hadir sebagai pemberi khutbah nikah. Gitu kan. Beliau tidak hadir terlambat, bukan terlambat, tapi memang beliau hadir ketika waktunya akan dimulai. Jadi jamaah pengunjung di sebuah hotel yang cukup mewah ya, di daerah Jakarta Selatan, sudah banyak sekali. Dan ketika beliau datang, orang menengok semua. Beliau jalan bukan gua nih dagunya ke atas, enggak. Beliau jalan menunduk dengan langkah kalem, menunduk, kepala ditundukkan, dan langsung dijemput panitia, dibawa, duduk, diantar ke tempat yang telah disediakan.
Tak lama kemudian acara dimulai, bla 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 bla. Saat beliau kasihkan khutbah nikah singkat tapi bagus sekali. Kemudian selesai, prosesi akad nikah selesai. Setelah itu kita duduk ramah tamah dan alhamdulillah qadarullah, saya duduk bertiga. Saya, Ustaz Adi Hidayat, Gubernur DKI Anies Baswedan. Dan selama duduk beberapa belas menit itu, tidak terlalu lama memang, karena beliau juga harus pergi, ada acara yang lainnya. Itu kakinya rapat, lututnya, tangannya di atas lutut, pundaknya agak ke bawah. Jadi begini. Ketika diajak ngobrol, baik oleh saya maupun oleh Gubernur Anies, itu menjawab dengan tunduk, dengan menaruh sikap hormat sekali. Kalau beliau bersikap kepada Anies Baswedan, masuk akal. Gubernur DKI gitu maksud. Tapi ketika ke sebelah, ke kiri, saya di sebelah kanan, ke sebelah kanan, di sebelah dia, kepada saya pun serupa. Bayangkan, wih, dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Ini orang luar biasa. Saudara, saya ingin katakan ini orang luar biasa. Dahsyat sekali, ilmunya dalam, luas, luar biasa, ingatannya tajam, wah dahsyat luar biasa, Allah anugerahi dia. Dan satu hal yang paling penting juga, bahwa dia istiqomah. 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 Kita tidak dengar dia nyebrang, masuk ke kolam butek, istilahnya ya, bercampur dengan makhluk-makhluk yang IQ-nya 200 satu kolam itu. Tidak, seperti yang kita kenal si Anu, tidak. Beliau tidak, kita lihat, kita tahu seperti itu, dasar orang itu. Nah, untuk orang seperti inilah umat rakyat Indonesia percaya kepada beliau, sehingga 30 miliar rupiah terkumpul dalam tempo hanya 6 hari. 6 hari. Anda bisa bayangkan kalau Edi Mulyadi yang bikin penggalangan dana. Saya nggak berani bayangin, makanya saya nggak berani lakukan. Dapat uang berapa? Siapa sih Edi? Bagaimana track recordnya? Jangan-jangan dilipat, ditilep. Nggak berani sama sekali. Tapi saya lihat luar biasa. Nah, untuk orang seperti ini, bayangkan ada orang-orang yang tega memfitnah untuk kepentingan rupiah yang jahat sekali ya. Ini ada dari, makanya begitu Ustadz Adi Hidayat dalam YouTube-nya menyatakan akan membawa ke ranah hukum, orang banyak setuju. Tegas, Ustadz Adi Hidayat siap bawa penyebar fitnah donasi Palestina ke jalur hukum. Dari Sindo. Ini saya kira banyak sekali ya dari media-media lain juga, bahwa Ustadz Adi Hidayat akan membawa yang pemfitnah dia soal donasi Palestina ke ranah hukum. Setuju sekali. Setuju sekali. Dan siapa sebetulnya? Nah ini, di sini juga ada berita dari Ekspresi Sumut. Polisi usut tuntas buzzer fitnah Ustadz Adi Hidayat, gelapkan dana 30 miliar. Ya, luar biasa. Kita tunggu polisi benar-benar mengusut, karena ini fitnah yang luar biasa, menghancurkan nama baik orang yang sungguh sangat baik, sungguh sangat baik. Saya tidak kenal, saya tidak pernah bergaul, apalagi akrab, bergaul saja tidak kenal dia secara personal, secara fisik tidak. Tapi dasar sekali orang ini ya. Nah, seperti apa sih fitnah-fitnahnya, saudara? Ini pelakunya namanya ini Martunisa, anak muda yang seperti ini ya. Kemudian dia menunjukkan berhasil mengumpulkan uang. Dia asal dari Aceh, membeli mobil pada 2020 ya, dari akun YouTube-nya. Dan salah satu akun YouTube yang Anda lihat itu mungkin tidak kebaca ya, di lingkaran merah itu akun YouTube-nya. Dia punya beberapa akun YouTube, namanya Lombok Multimedia, Menembus Batas, Garuda Hitam, dan Isu Politik. Isu politik ini yang digunakan untuk macam-macam tadi ya. Kemudian kita lihat bagaimana postingan-postingannya. Gilanya dia. Nih. Ini ya, berita terkini. Akhirnya Polri ungkap hal mengejutkan. Ustadz Adi Hidayat dana 30M digelapkan, polisi amankan Ustadz Adi Hidayat. Bayangkan saudara, dia bisa bikin postingan begini. Dana 30M digelapkan, polisi amankan Ustadz Adi Hidayat. Gila nggak? Gila ini. Jadi dia memang ingin membuat judul-judul bombastis dengan thumbnail yang
yang bombastis juga sehingga orang berpendapat, aduh, liatin gambarnya tuh, seolah-olah tuh ada Ustadz Adi Hidayat ya di sebelah polisi dengan duduk terkulai gitu ya, lesu. Ini kan benar-benar menimbulkan persepsi yang sungguh-sungguh sangat disengaja untuk menimbulkan citra negatif dan buruk terhadap Ustadz Adi Hidayat. Aduh, ada lagi. Nih, warga geruduk rumah UAS, Abdul Somad terbukti tipu ribuan nasabah. Lihat tuh, warga geruduk rumah UAS, Abdul Somad terbukti tipu ribuan nasabah. Gila nggak? Orang-orang seperti ini gila. Nih, ada lagi, ngemis minta maaf, Ustadz Hidayat akui gelapkan dana sumbangan. Yang bawah ya. Yang bawah. Akhirnya ngemis minta maaf, Adi Hidayat akui gelapkan dana sumbangan. Gila nggak? Yang bawah itu. Yang bawah. Gila ya. Gila ya. Astagfirullahaladzim. Lihat, ini jadi ada ini lagi nih. Bikin gini. Somad seret Adi Hidayat tipu-tipu donasi Palestina akhirnya terungkap. Yang atas. Somad seret Adi Hidayat tipu-tipu donasi Palestina akhirnya terungkap. Jahat sekali manusia ini ya. Lalu ada lagi, UAS minta maaf, akhirnya donasi untuk Palestina terungkap. Sama, tapi kali ini UAS yang bawah, yang tengah ya, yang ada tanda garis merahnya. Semuanya akunnya akun Suara Istana, ganti-ganti akun. Dan orang ini ternyata ketika obrolannya dengan salah satu di grup di WA ya, dia mengatakan nih, akun-akun dia ya, Martunisa aktif 3 jam. Maaf, saya baru balas. Lesti biar update, Sitora TV, Sabis TV, Situnis TV, Yas Channel, Yaka Channel New, Bilarina Kejora, Asia News, Suara Istana, Menembus Batas, Kabar Harian. Itu channel saya semua. Mungkin bisa jadi inspirasi buat kakak. Gila nggak? Orang dikasih inspirasi channel-channel fitnah. Ya? Ada yang tanda merah Suara Istana. Dan anak ini memang jahat luar biasa, tapi dia cuma manusia lakap yang berani fitnah, dasar YouTuber sampah. Ini ada komentar ya, calon napi cuma manusia laknat, manusia sampah. Ya, ada komentar dari Twitter dia. Aduh, luar biasa sekali. Dia tutup akun juga, semua demi AdSense. Tutup akun ya, gitu. Ini dia pamerkan, fitnah terus ntar kau mampus. Emang bisa hidup tenang dapat uang fitnah ulama. Nih ya, jahat sekali anak ini. Dan anak ini dengan sombong ya, menunjukkan 22 April ya 2020, kira-kira hampir 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, lebih dikit lah. Alhamdulillah gajian lagi dari YouTube. Alhamdulillah setiap tanggal 22 selalu dapat. Di balik ini semua ada perjuangan hebat dan sangat melelahkan. Siang dan malam depan laptop, kadang nggak tidur demi mengejar dolar. Kalimatnya coba, kadang nggak tidur demi mengejar dolar. Apalagi sekarang ini saya lagi belajar saham dan cara beli koin di beberapa market. YouTube ini tempat saya mencari rezeki. Terima kasih. Lihat gambarnya ya. Dia di depannya tumpukan uang ratusan ribu, 50-an ribu. Anaknya ini anaknya. Jahat sekali. Jahat sekali. Kita akan menunggu bagaimana tindakan polisi ya. Ini juga nih, dia ternyata jadi anggota Avanza Club ya. Salam Avanza, saya dari Aceh. Buat teman-teman yang mau main ke Aceh atau Sabang atau ingin keliling Aceh, hubungi saya ya. Saya siap temanin kalian. Siapa tahu kita jadi saudara. Amin. Kalau kalimat-kalimatnya sih gaya betul, seolah-olah kita orang baik, tapi isi akun-akunnya dahsyat ya. Jadi beginilah modus para pengais duit haram dari YouTube. Sekarang sangat mudah bagi seseorang untuk membuat dan mengoperasikan sekaligus banyak akun abal-abal, menulis narasi-narasi fitnah dan meraup puluhan hingga ratusan juta rupiah tiap bulan.
Jadi saudara, kalau Ustadz Adi Hidayat melaporkan makhluk jahat ini, kita dukung. Dan kita benar-benar menunggu polisi bertindak. Ini bukan lagi cuma sekedar iseng. Ini sungguh sangat serius, walaupun dia katakan tadi bahwa niatnya adalah untuk mencari dolar. Tapi betul-betul. Tapi apakah betul mencari dolar? Ini kita lihat ya. Saya tidak bermaksud tapi coba biarkan rekam jejak yang bicara tentang dia dari dia sendiri ya. Ini lihat, ini postingannya nih, dia isu politik ya, nama akunnya isu politik, yang itu ya ada ya tanda merah ya, isu politik. Tapi coba lihat akun-akunnya ketika bicara tentang penguasa, wah dasar Jokowi dukung Palestina, kutuk keras ya itu. Kemudian ada lagi, gara-gara ini Gibran geram dan bakal pecat. Ya kan? Oke. Lalu ada lagi ketika bicara soal kelompok oposisi, terbongkar kelakuan Munarman 11-12 Rizik. Jadi ketika Munarman difitnah di hotel dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal itu istrinya. Dia ikut mendebarkan fitnah itu dengan membuat narasi. Aduh, luar biasa. Ya kita tunggu. Ini benar-benar jahat dan kita dukung Ustadz Adi Hidayat. Dan alhamdulillah saya belum pantau lagi, tapi sejak tanggal 27 Mei kemarin Ustadz Adi Hidayat sudah membuka kembali donasi. Nanti pada channel lain, pada tayangan lain, insyaallah kita akan jelaskan fitnah dari Eko Kun tadi yang mengatakan Ustadz Adi Hidayat meraup dana 60 miliar rupiah tapi hanya mendonasikan 14 sekian miliar rupiah. Kemana sisanya gitu. Ini juga sebetulnya teman saya, tapi aduh, ya Allah, ada manusia-manusia yang cari uang dengan menebar fitnah seperti itu ya. Tidak takut bahwa dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat nanti. Oke saudara, dari saya cukup sampai sini dulu. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.